Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Di video kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu bilangan pecahan. Nah, ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ayo mengamati. Pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ada 3 buah gambar. Nah, dengan melihat gambar 1.2, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar 1.2 bagian ke-1, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Yang selanjutnya, pada gambar 1.2 bagian kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Yang ketiga, pada gambar 1.2 bagian ketiga, berapa bagian buah apel yang dimakan? Nah, coba adik-adik amati dengan cermat gambar di atas. Nah, selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab menggunakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar 1.3 berikut. Nah, ini gambar. Yang pertama itu buku, kedua tongkat, yang ketiga itu apel. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu bagian tahukah kalian. Nah, bagian ini adalah untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Maka yang pertama, jika A kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contoh 3/5. Atau bisa juga 1/2. Yang penting angka yang paling atas harus lebih kecil dari angka yang di bawah. Oke, yang kedua, jika A lebih besar dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contoh 8/7. Jadi angka 8 lebih besar dari angka yang di bawah, yaitu 7. Yang ketiga, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contoh 3/2/7 atau 3/1/2.
dan seterusnya. Oke, setelah di bagian tahukah kalian, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, kembali lagi, coba adik-adik perhatikan gambar 1.3. Yang pertama itu buku, kedua itu tongkat, yang ketiga itu adalah apel. Nah, kita lanjutkan. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan terkait dengan bilangan pecahan. Pertama, bagaimana menulis bilangan pecahan? Contoh yang kedua, apakah arti dua pecahan yang memiliki nilai yang sama? Nah, buatlah pertanyaan yang lain. Nah, selanjutnya, ayo menalar bagian dari benda-benda yang terdapat pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 hanya dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan cacah yang berbeda. Nah, sampai sini apakah adik-adik sudah paham? Jika belum, adik-adik bisa ulang lagi videonya dari bagian pertama, lalu bisa lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu bagian tahukah kalian? Nah, ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut, harus disisipkan kata per. Misalkan 3/5 disebut dengan 3/5. Contoh lain, 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, mari kita lanjutkan. Lalu kita pertama akan mengamati pada buku. Pada buku terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda-beda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan total buku seluruhnya 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2/10. Nah, kita coba untuk memahaminya kembali. Misalkan ini buku, ada 10 buah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 buku berwarna kuning. Misalkan buku ini berwarna kuning dan buku lainnya berwarna abu-abu. Nah, ini bisa diubah warnanya. Abu-abu nggak ada. Nah, anggap saja ini warna abu-abu. Nah, warna abu-abu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
cara gampang supaya kita sebutkan dengan pecahan adalah berapa jumlah buku warna kuning. Ada 1, 2. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu angka 2. Setelah itu kita hitung jumlah semua dari buku tersebut. Jumlahnya adalah 10. Maka di bawahnya per 10, bukan per 8. Karena kita menghitung semua jumlah buku, bukan buku yang berwarna abu-abu. Nah, sudah paham adik-adik? Kalau sudah, mari kita lanjut. Pengamatan pada tongkat. Nah, warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2. Nah, mari kita amati lagi. Jadi di sini ada tongkat, dan tongkat itu setengahnya berwarna merah, setengahnya lagi berwarna putih. Ini putih ya. Oh, yang di atas warna merah. Hanya anggap ini warna merah ya. Di bawah warna putih. Nah, di atas warna merah, di bawah warna putih. Nah, bagaimana menyebutkan pecahannya? Untuk yang berwarna merah, berarti karena satu tongkat dibagi menjadi 2, maka yang bagian merah itu 1, berarti dapat kita tulis 1 per jumlah bagian dari tongkat itu ada 1, 2. Berarti kita tulis 2. Bukan kita tulis 1 ya. Karena kita menghitung semua bagian dari tongkat, termasuk dari yang merah dan juga yang putih. Itu pun berlaku untuk yang putih, karena putih 1 per jumlah semua bagian itu ada 2, yang putih 1, merah 1, berarti 2. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah, kita lanjutkan ke gambar yang berikutnya, yaitu buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika satu bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian yang sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Nah, mari kita amati lagi. Misalkan ini sebuah apel, kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, bagian yang dimakan itu 1 bagian, dan bagian yang belum dimakan akan
kita arsir. Nah, ini bagian yang belum dimakan. Ada 3 bagian. Jadi, cara menulisnya adalah yang diarsir itu ada 3, kita tulis 3 per jumlah semua bagian apel. Jadi 1, 2, 3, 4 dengan yang telah dimakan. Jadi pecahannya adalah 3/4. Apakah adik-adik sudah paham? Jika belum, adik-adik dapat mengulang kembali videonya. Nah, Bapak akan lanjutkan. Pada pengamatan buku gambar 1.2 bagian 1, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Pada pengamatan tongkat dan buah apel, gambar 1.2 bagian 2 dan 3, pecahan diartikan sebagai bagian dari unit. Coba kalian berikan contoh dari benda lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah dengan cermat dan coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa arti dari 3/7? Mana pembilang dan mana penyebutnya? Jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut, bagaimana cara menulis dalam bentuk pecahan? Nah, coba adik-adik cari, tulis di kertas apa jawaban dari pertanyaan ini. Nah, jika sudah terjawab, maka Bapak akan membahas hasil dari pertanyaan ini. Apa arti dari 3/7? Artinya, kita misalkan seperti buku tadi, ada 7 buah buku. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 3 dari 7 tersebut kita arsir. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan 3/7. Nah, 3/7. Pertanyaan selanjutnya, mana pembilang dan mana penyebutnya? Pembilang itu ada di bagian atas. Dan penyebut ada di bagian bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut, bagaimana cara menulis dalam bentuk bilangan pecahan? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, pembilang itu berada di atas, berarti 4 berada di atas dan penyebut berada di bawah per 5. Nah, seperti ini cara penulisan pecahannya. Nah, karena videonya sudah terlalu panjang, maka Bapak akhiri sampai di sini dulu. Dan selanjutnya untuk halaman ke-7 akan Bapak jelaskan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.